Tikam Samurai 4. Dalam Kecamuk Perang Saudara. Episode 72. Ayah, Ibu, ampunkan anakmu yang tidak berguna ini, yang tidak mempunyai keberanian sedikit pun membela kalian, saat kalian diancam maut. Uni, ampunkan adikmu. Doaku semoga berbahagia di akhirat. Bisiknya dengan air mata yang tak mampu dibendung. Ada beberapa saat dia berlutut di samping ketiga makam itu. Menunduk dengan mata basah, pipi basah dan diri yang amat sepi karena hidup sebatang kara. Masa kecilnya seperti datang berlarian, saat ayah, ibu dan kakaknya masih hidup. Meski bersikap keras, namun ayahnya selalu membawa dia bepergian, naik bendi ke Payakumbuh, atau naik kereta api ke Bukit Tinggi. Ayahnya ingin dia bersekolah agar dia nanti menjadi orang. Tidak seperti dia yang hanya petani. Ibunya adalah wanita berhati lembut yang selalu melindungi dia dari amarah ayahnya. Kakaknya adalah yang membela dia di segala situasi. Kini semua tidak akan dia perdapat lagi, tak ada lagi ayah, ibu dan kakak tempat dia mengadu. Tinggallah ayah, ibu, Uni, aku pergi menjalani nasibku. Ujarnya perlahan sambil berdiri dan melangkah meninggalkan pemakaman itu. Guruh terdengar menderam resah tatkala dia keluar dari areal pendam kuburan kaum itu. Dia melangkah penurunan di areal pemakaman. Hanya beberapa selang menurun, dia menempuh jalan mendaki. Di atas pendakian dia melihat seseorang melangkah ke arahnya. Nampaknya orang itu akan ke kuburan. Karena jalan yang dia tempuh ini hanya menuju pekuburan tersebut. Tapi ternyata orang itu tidak melangkah ke arahnya. Orang itu hanya tegak di sana, di puncak pendakian yang akan dia lewati. Dia terus melangkah dengan pikiran ke masa kecilnya. Selintas dia lihat orang tadi masih tegak di sana. Lalu entah kenapa debar aneh itu menyerangnya lagi. Langkahnya pun sampai ke dekat orang yang masih tegak di pendakian. Tegak persis di jalan yang akan dia lalui, karena orang itu tidak menggeser tegak. 5 langkah dari orang itu dia mengalihkan langkahnya agak ke kanan. Orang itu masih tegak di sana, tak bergerak sejengkal pun. Tegak dengan kaki terpentang dan rasanya seperti menatap terus kepadanya. Hatinya menjadi tak sedap. Kenangan masa kecilnya seperti kembali berlarian di kepalanya. Saat itu dia disentakan oleh sebuah suara. Bungsu. Dia benar-benar seperti disambar petir mendengar suara itu. Bukan terkejut karena mengenal atau tahu namanya tapi tersentak karena suara orang itu. Suara yang amat dia kenal. Yang tak pernah dimimpikan akan mendengar suaranya di sini, di kampung halamannya si 7 Ladang Laweh. Suara itu seperti orang yang mengucapkannya, datang dari tempat jauh. Puluhan ribu kilometer dari sini. Dia sampai kemari setelah melintasi samudera, lembah dan gunung. Suatu hal yang sangat mustahil, tapi kembali dia dikejutkan oleh suara orang itu. Bungsu-san. Ya Allah, Michiko. Ya, akulah ini. Michiko anak Saburo Matsuyama. Mereka hanya terpisah dalam jarak 3 depa. Guruh mengeram beberapa kali disertai angin kencang. Dia ingin mengucapkan selamat datang di kampung ini dan menanyakan apa kabar, namun sebelum dia sempat bicara suara gadis terdengar lagi. Sejak tadi aku tunggu engkau di sini bungsu, aku tak ingin mengganggu suasana ziarahmu ke makam ayah, ibu, dan kakakmu. Gerimis tiba-tiba turun menyiram bumi, makin lama makin rapat. Guruh kembali mengeram di langit yang berubah menjadi kelam. Dia kembali ingin mengucapkan selamat datang, kendati dia tak keberatan sama sekali kalau gadis itu datang menemuinya di areal pemakaman. Namun sebelum dia bicara suara gadis itu kembali memintas mendahului. Seperti saat engkau datang mencari ayahku, 7 samudera dan berpuluh gunung serta lembahku tempuh untuk bisa bertemu denganmu di sini bungsu. Kau cari ayahku ke Jepang sana dan kau temui dia di kampungku. Di kuil Shimogamo, di mana dia mengabdikan diri di sisa usianya. Di sana kau bunuh dia. Apapun alasanmu, kendati dia melakukan sepupuku, harakiri, namun kematiannya tak lain tak bukan karena engkaulah penyebabnya. Engkau datang ke Jepang untuk membalas kematian keluargamu di tangan ayahku. Kini aku datang kemari menuntut kematian ayahku di tanganmu, adil bukan?
Dia ingin bicara, tapi... Cabut samuraimu, bungsu. Si bungsu merasa samurai di tangan kirinya seolah-olah menjadi panas. Dia menyesal kenapa membawa samurai itu. Kendati kemanapun dia pergi samurai ini tak pernah berpisah dengannya, namun kali benar-benar menyesal telah membawanya. Dia mengangkat tangan kirinya itu jauh-jauh, sambil mengatakan bahwa dia takkan menumpahkan darah lagi. Bukan karena dia dekat makam keluarganya. Namun gerakan tangan kirinya yang ingin membuang samurai itu salah ditafsirkan oleh Michiko. Setiap orang yang memegang samurai apakah di tangan kiri maupun di tangan kanan, bila akan mencabut samurainya harus mendekatkan hulu samurai ke tangan yang satunya lagi. Gerakan itu, mendekatkan hulu samurai dengan tangan yang akan mencabut samurai, dilakukan saat bersamaan. Hanya dalam hitungan detik, entah mana yang duluan, entah samurai yang akan dilemparkan si bungsu lebih dahulu lepas dari tangannya, atau mata samurai Michiko yang lebih dahulu memakan dirinya, atau samurainya lepas bersamaan dengan tibanya sabetan samurai Michiko. Yang pasti adalah, saat samurainya yang masih berada di dalam sarungnya itu jatuh menimpa jalan berkerikil, dadanya terasa amat pedih. Baju gunting Cina yang dipakainya, persis tentang jantungnya mulai basah oleh darah. Dengan menahan rasa sakit dia menatap Michiko, kemudian perlahan tatapannya beralih ke dadanya yang mengalirkan darah, kemudian kembali menatap Michiko. Michiko sudah akan melancarkan serangan kedua, sejak tadi, namun tangannya terhenti dengan ujung samurai menghadap ke atas dan tangan siap menetakkan samurainya ke leher si bungsu. Gerakannya terhenti ketika mendengar suara benda yang jatuh menimpa kerikil jalanan, dan sekilas saat yang kritis, dia melihat di tangan si bungsu tidak ada senjata apapun, sedangkan baju tentang dadanya dilumuri darah, yang makin lama makin banyak. Dia segera sadar kalau si bungsu, sama sekali tidak berniat untuk mencabut samurainya, sama sekali tidak berniat melawannya. Dia masih tertegak dalam posisi menahan serangan terakhir, wajahnya pucat. Oh, tidak, ujarnya seperti keluhan. Di depannya si bungsu jatuh dengan kedua lututnya. Tangan kanannya memegang dadanya yang luka, seperti ingin menahan darahnya keluar yang mengalir deras. Matanya menatap Michiko, di wajah dan tatapannya tak ada rasa marah, tak ada rasa dendam, apalagi rasa benci. Terima kasih, Michiko-san. Engkau telah menolong aku, bebas dari rasa berdosa karena menyebabkan kematian ayahmu. Alangkah lamanya aku menanti saat pembebasan dari rasa berdosa ini, alangkah jauhnya jalan yang akan kau tempuh untuk pulang. Maafkan aku, Michiko-san. Si bungsu tidak sadar sepenuhnya, bahwa sebagian dari kata-kata yang diucapkan terucap setelah dirinya berada dalam pelukan Michiko. Gadis itu memekik, memeluk tubuh si bungsu erat-erat. Memekik dengan meneriakkan kata-kata, tidak, berkali-kali, memekikkan kata, tolong, berkali-kali. Tidak, jangan tinggalkan aku bungsu-san. Jangan tinggalkan aku. Oh Buddha, tolong hambamu ini, jangan biarkan dia meninggalkan aku. Ratap gadis itu. Dalam gerimis yang semakin rapat, dalam derani gemuruh yang sahut bersahut si bungsu membuka mata, menatap kepada Michiko. Gadis itu terdiam. Dia menggigit bibirnya di antara tubuhnya yang terguncang-guncang menahan tangis. Perlahan tangan si bungsu yang tadi menahan darah mengucur dari dadanya terangkat. Dengan tangan berlumur darah dipegangnya pipi Michiko. Di antara senyum ikhlasnya dia berbisik. Michiko-san, jaga dirimu baik-baik. Maafkan aku, bungsu-san. Maafkan aku, ratapnya antara terdengar dan tidak. Santa sekali tak ada niatnya untuk melukai apalagi membunuh si bungsu, lelaki yang siang malam memenuhi relung hatinya. Satu-satunya lelaki yang pernah merebut hatinya, yang siang malam dia rindukan. Lelaki yang dia cari sampai ke ujung dunia, tanpa mempedulikan apapun rintangannya. Kalau tadi dia menghunus samurai, itu dengan keyakinan yang amat sangat bahwa serangannya dengan amat mudah dapat dielakkan atau ditangkis oleh si bungsu. Dia sebenarnya sangat berharap dialah yang dilukai dan dilumpuhkan. Kalau si bungsu tidak mencintainya,
dia rela mati di tangan lelaki yang dia cari ke segenap penjuru ini. Dia memang mencari lelaki itu dengan dendam di hati. Tapi jika ditimbang mana yang berat antara dendam dengan rasa cintanya kepada lelaki itu, perbandingannya bisa 1 untuk dendam, 10 untuk cinta. Dia benar-benar tidak menduga sedikitpun bahwa gerakan si bungsu di awal tadi adalah gerakan untuk membuang samurainya. Dalam pikirannya, serangannya yang tak berbahaya dalam bentuk memancung dari atas kiri ke dada lelaki itu akan mudah digagalkan. Dia tahu, serangannya itu dapat ditangkis siapapun dengan gerakan sederhana sekali, apalagi oleh si bungsu. Tapi si bungsu ternyata sama sekali tidak mencabut samurainya. Dia merasa hibah melihat gadis itu memburunya kemana-mana untuk membalas dendam. Dia amat menyesal telah menyebabkan Michiko sebagai anak tunggal kehilangan ayah. Kini tak ada lagi tempat gadis itu menggantungkan hidup. Ibunya sudah lama meninggal. Dia dapat merasakan betapa sepi dan terguncangnya jiwa Michiko setelah kematian ayahnya. Dia dapat merasakan karena hal yang sama juga menimpa dirinya. Itulah sebab dia ingin segera mengakhiri dendam turunan itu. Itulah pula sebabnya kenapa dia sama sekali tidak mencabut samurai untuk melawan Michiko. Yang dia lakukan justru melemparkan samurainya ke tanah. Dan saat itu serangan ke dadanya tak lagi sempat ditarik Michiko. Lalu, terjadilah tragedi dan malapetaka itu. Dalam ketakutan ditinggalkan lelaki yang amat dicintainya itu, Michiko teringat ucapan pendeta kuil Shimogamo yang menjadi senseinya berlatih samurai, sepeninggal ayahnya. Saat sensei itu tahu Michiko berlatih untuk mencari dan membalas dendam kepada si bungsu, pendeta itu mengingatkannya dengan lembut, "Saya tahu anak muda bagaimana musuhmu itu Michiko-san. Dia akan membunuh lawan-lawannya. Tapi percayalah, jika engkau bertemu kelak dengannya, dia takkan melawanmu. Dia adalah anak muda yang berbudi. Dia tak akan melawanmu, dia akan merelakan nyawanya di tanganmu. Percayalah, nak." Dia juga teringat penggalan dialognya suatu hari dengan Zatoichi, pendekar legendaris Jepang yang ternyata juga sudah sangat mengenal si bungsu setelah peristiwa wafatnya Obosan Saburo Matsuyama. "Michiko, muridku, saya dapat menerka bahwa antara kalian ada salah pengertian. Maksud Bapak, salah fahaman itu datangnya bukan dari dia, tapi dari engkau Michiko-san. Maksud Bapak, maksud saya, kalian sebenarnya saling cinta." "Tidak, dia tak mencintai saya. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau mencintainya?" Saat itu Michiko tak bisa menjawab pertanyaan Zatoichi. "Jawablah, apakah engkau mencintainya? Saya orang Jepang. Dia telah menyebabkan kematian ayah saya. Bagaimana mungkin dengan kedua perbedaan yang amat besar ini saya bisa mencintainya?" Zatoichi tertawa bergumam, lalu menarik nafas panjang. "Kalau engkau orang Jepang, apakah itu menjadi halangan untuk mencintai bangsa lain? Ah, sedangkan diriku yang tua tak berpikir sekolot engkau nak. Yang penting bukan bangsa apa dia. Bukan pula bangsawan atau tidaknya dia. Tapi yang penting apakah engkau mencintainya dan dia mencintaimu. Jika hal ini terjadi timbal balik, maka persetan dengan segala perbedaan yang ada. Apakah tak pernah kau dengar betapa banyaknya orang yang kawin hanya karena mementingkan derajat, kekayaan, martabat, akhirnya perkawinan mereka jadi puing. Perkawinan mereka jadi neraka bagi diri mereka. Ah, saya sudah banyak mendengar perkawinan yang demikian nak." Terakhir, dia teringat dialognya dengan Salma, orang yang dicintai si bungsu sebelum bertemu dengannya, yang ternyata menjadi istri sahabatnya, Overste Nurdin, atase militer Malaya yang berkedudukan di kota Singapura. Saat itu dia akan naik pesawat ke Padang melalui Jakarta. Saat itu suami Salma berkata, "Saya berharap akan dapat bertemu dengan kalian berdua, Michiko. Maksud saya engkau dan si bungsu. Saya tahu, engkau menaruh dendam padanya. Namun, saya benar-benar menginginkan tak satu pun di antara kalian yang cedera." Kala itu Michiko hanya tersenyum. Senyumnya kelihatan getir. Sebelumnya Salma juga sempat bicara empat mata dengannya. Sebagai sesama perempuan, Michiko,
saya ingin mengatakan padamu. Engkau punya kesempatan untuk bertemu dengan lelaki yang sama-sama kita cintai. Engkau yang memiliki kesempatan paling besar untuk mendapatkan dirinya. Jangan engkau sampai dikuasai oleh dendam keparat itu. Itu nonsens sama sekali. Berpikirlah dengan akal sehat. Dia takkan mau melawanmu, aku tahu itu bukan sifatnya. Bila dia engkau bunuh Michiko, sama artinya engkau membunuh harapanmu sendiri. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Kalian kini sama-sama sebatang kara. Yang kalian butuhkan adalah kasih sayang. Bukan perkelahian dan saling bunuh. Sebagai seorang yang lebih tua dari Rnu, Michiko-san, saya ingin engkau bahagia. Saya ingin si bungsu bahagia. Dan saya yakin, kebahagiaan itu takkan kalian peroleh kalau kalian tidak bersama. Saya ingin mendengar kabar bahwa kalian menikah. Saya akan menanti kalian di sini. Datanglah sebagai suami istri. Saya selalu berdoa untuk itu, Michiko, adikku. Michiko tak bisa menahan air matanya. Dia memeluk Salma. Salma juga basah matanya. Kini, lelaki yang dia cintai dan dia cari ke ujung langit itu, bersimbah darah dan sekarat dalam pelukannya karena dimakan mata samurainya. Apa yang pernah diucapkan sesninya di kuil Shimogamo dan Salma, bahwa anak muda itu takkan pernah mau melawannya, akan merelakan nyawanya di tangan Michiko, kini semua terbukti. Semua. Di antara ratap sesalnya Michiko sayup-sayup seperti mendengar suara ledakan dan tembakan sahut-menyahut. Disusul suara gemuruh. Semua suara berdesakan ke dalam kepalanya, susul-menyusul dan kacau balau. Hiruk-pikuk tak menentu. Batinnya yang terpukul amat dahsyat akhirnya membuat pertahanan jiwanya berada di titik paling nadir. Mula-mula semuanya menjadi samar-samar, lalu akhirnya tubuhnya rebah ke jalan berkerikil tak sadarkan diri, dengan tetap memeluk tubuh si bungsu. Dia sadar, ujar seseorang. Disusul suara langkah beberapa orang pada mendekat. Lalu terdengar suara memanggil. Bungsu-san. Si bungsu membuka mata. Bungsu-san. Oh, syukurlah, syukurlah. Ujar Michiko sambil memegang tangan si bungsu dan menciumnya di bawah tatapan mata beberapa perawat dan 2 orang. Dokter. Michiko. Bungsu-san. Di mana ini? Ini rumah sakit tentara, di Padang. Jawab seorang dokter. Yang juga tentara. Di Padang. Ya, di Padang. Kapan saya dibawa kemari? 10 hari yang lalu. 10 hari. Ya. Selama itu saya tidak pernah sadar. Tapi sekarang sudah. Keadaan Anda semakin amat membaik. Ujar dokter itu sambil memeriksa mata dan denyut nadi si bungsu. Para dokter dan para perawat akhirnya meninggalkan ruang itu. Kini hanya tinggal dia dan Michiko. Ditatapnya gadis itu sambil mencoba mengingat kejadian terakhir. Saat itu dia baru keluar dari pemakaman kaum, setelah membersihkan kuburan ayah, ibu dan kakaknya. Di jalan menanjak dia melihat seseorang berjalan menuju ke pemakaman. Tapi saat hampir sampai di puncak tanjakan dia baru tahu, orang itu tetap tegak menunggunya di puncak tanjakan tersebut. Setelah jarak mereka hanya sekitar 3 depa, dia baru menyadari bahwa orang yang tegak di puncak tanjakan itu, yang nampaknya sengaja menunggu dia tiba, tak lain dari Michiko. Dan dia ditantang untuk bertarung. Dia melemparkan samurainya ke jalan, tapi saat itu dadanya terasa amat pedih. Kemudian dia jatuh di atas kedua lututnya. Tangannya menekan dadanya yang pedih, tapi darah mengalir keluar. Makin lama makin banyak. Teringat hal itu si bungsu meraba dadanya. Michiko memahami apa yang ada dalam pikiran si bungsu. Maafkan aku, bungsu-san. Maafkan aku, ujarnya terisak sambil meraih tangan si bungsu dan kembali menciumnya. Jangan menangis, Michiko-san, jangan menangis. Kemarilah, peluk aku, ujar si bungsu sambil menarik tangan Michiko dengan lembut. Michiko merebahkan kepalanya ke dada si bungsu. Si bungsu membelai rambut gadis itu dengan lembut. Ingat malam itu di kereta api dari Gamagori menuju Nagoya. Ujar si bungsu perlahan. Michiko mengangkat kepalanya, menatap si bungsu, kemudian berbisik. Takkan pernah kulupakan saat itu, bungsu-san.
Itulah saat paling bahagia dalam hidupku. Kau peluk bahuku, dan aku tertidur di bahumu dari senja hingga tengah malam, ujar Michiko sambil kembali merebahkan kepalanya di dada si bungsu. Engkau mau mendengarkan nyanyianku? Michiko mengangguk di dada si bungsu. Pertanyaan itu santa persis dengan pertanyaan yang diucapkan anak muda itu di kereta api bertahun yang lalu. Ya, saya suka. Menyanyilah bungsu San. Bisiknya, menirukan kata-kata yang juga persis santa dengan yang dia ucapkan saat menjawab pertanyaan anak muda itu, berbilang tahun yang lalu, dalam kereta api yang meluncur dari Gamagori menuju Nagoya. Dengan masih memeluk bahu gadis itu si bungsu mulai batuk-batuk kecil mengatur suara, lalu dengan suara yang berat dan lembut terdengar nyanyiannya. Amega futemo watashi wa ikimasu nakanait kudasai watashi o wasurenaide kudasai sayonara. Meskipun turun hujan, saya akan pergi, jangan menangis, jangan lupakan saya, selamat tinggal. Di kereta dahulu, Michiko mengangkat kepalanya begitu lagu itu berakhir. Menatap mata anak muda itu tepat-tepat. Tapi kini, dia tidak mengangkat kepalanya, dia mengulangi lagi kata-katanya kala itu, Anata wa Nippon no uta o shite imasu, Anda mengetahui lagu Jepang, hai, sukoshi dekimasu, ya, saya mengetahui sedikit. Jawab si bungsu, juga mengulang secara amat persis ucapannya di kereta menuju Nagoya dahulu. Michiko mengangkat wajahnya begitu ucapan si bungsu selesai. Dia menatap anak muda itu tepat-tepat. Si bungsu melihat air mata mengalir perlahan di pipi gadis itu. Nakanait kudashi, Michiko-san. Jangan menangis, Michiko, ujar si bungsu sambil menghapus air mata di pipi Michiko dengan jemarinya dengan lembut. Michiko meraih tangan si bungsu menciumnya, lalu berkata di antara isaknya yang tertahan. Berjanjilah tidak lagi meninggalkan aku, bungsu San. Berjanjilah. Si bungsu meraih wajah Michiko, menariknya mendekati wajahnya. Kemudian dengan lembut dia cium keningnya, matanya dan bibirnya. Michiko menggigil dalam pelukan anak muda itu. Menggigil karena haru dan bahagia. Itu janjiku, Michiko-san, itu janjiku. Bisik si bungsu sambil memeluk gadis itu dengan lembut. Dalam posisi seperti itu kedua anak manusia yang berasal dari negeri yang amat berjauhan itu tertidur. Besoknya si bungsu kedatangan dua orang tamu. Keduanya berbaret merah. Si bungsu sudah bisa duduk, namun belum dibolehkan berjalan. Tunggu sehari dua lagi, sampai luka di dada benar-benar pulih, begitu kata dokter. Dia merasa surprise saat mengetahui tamu yang datang adalah Letnan Fauzi dan Letnan Ashar dari RPKAD. Mereka bersalaman dan berpelukan dengan akrab. Si bungsu mengenalkan kedua perwira itu dengan Michiko. Keduanya membungkuk dengan hormat sebelum menyalami gadis cantik itu. Si bungsu mencegah Michiko yang akan keluar, maksud gadis itu agar dia bisa berbicara bebas dengan kedua temannya itu. Tak ada rahasia antara kami. Kedua beliau sahabat saya. Karena itu juga sahabatmu Michiko-san, ujar si bungsu. Dan mereka pun ngobrol berempat. Dari obrolan itu menjadi jelas bagi si bungsu maupun Michiko, apa sebab mereka sampai ke rumah sakit tentara di Padang ini. Padahal sebelumnya mereka berada di Situjuh Ladang Laweh. Ternyata saat mereka berhadap-hadapan di puncak pendakian dekat makam kaum di Situjuh Ladang Laweh itu 2 minggu yang lalu, APRI sedang melakukan operasi pembersihan ke beberapa kantong PRRI di pinggang Gunung Sago itu. Yang memimpin operasi itu adalah peleton yang dipimpin Letnan Fauzi dan peleton Letnan Ashar. Pasukan mereka sampai ke pemakaman itu karena akan mengambil jalan pintas memotong jalur pelarian 4 orang anggota PRRI yang melarikan diri dari penyergapan di salah satu rumah di Situjuh Ladang Laweh. Semula 2 anggota pasukannya menyangka lelaki dan perempuan yang mereka temukan di puncak pendakian itu sudah tewas terkena peluru nyasar. Soalnya keduanya berlumur darah. Tapi begitu didekati, saat kedua tubuh itu disorot lampu senter, 2 orang anak buahnya terkejut. Dia sangat mengenal wajah orang yang terluka dalam pelukan perempuan Jepang yang juga pingsan itu. Dia mengenalnya karena dia adalah salah seorang anggota RPKAD yang melihat orang itu bertarung dengan komandannya. Bungsu, ini si bungsu.
Serunya sambil berseru dan beberapa kali memberi isyarat kepada Letnan Fauzi lewat cahaya lampu senter. Saat Letnan Fauzi sampai di sana, dengan terkejut dikenalinya orang yang pernah bertarung dengannya itu. Berikan bantuan darurat, periksa wanita ini. Panggil tandu, perintah Letnan Fauzi. Tak lama kemudian Letnan Azhar sampai di sana. Mereka tak heran kenapa si bungsu dan gadis Jepang itu ada di sana. Mereka telah membaca laporan intelijen tentang kedua orang ini. Riwayat si bungsu hampir lengkap dimuat di laporan intelijen itu. Mulai saat pembantaian keluarganya sebelum kemerdekaan, sampai saat dia, Gentanyangan, membunuhi Jepang dan Belanda di Payakumbuh, Bukit Tinggi dan Pekanbaru. Termasuk di dalam laporan itu bahan yang dikirimkan oleh Overste Nurdin, atase militer Indonesia di Malaya yang berkedudukan di Singapura. Mereka juga mendapat data intelijen dari konsul RI di Australia. Tentang Michiko, selain informasi dari Overste Nurdin, juga didapat informasi dari Jakarta. Dalam pergolakan ini dia dinilai militer sebagai orang yang sangat netral. Dalam kasus tertentu dia melabrak anggota APRI yang tidak benar. Dalam kasus lain dia menghantam orang PRRI yang berbuat aniaya kepada rakyat. Kenetralan yang sangat terjaga dan karenanya sangat dihormati. Tentang apa sebab dan apa tujuan Michiko mencari si bungsu, informasinya mereka peroleh juga dari laporan Overste Nurdin. Laporan itu tidak begitu lengkap, hanya dituliskan bahwa selain membawa-bawa dendam, Michiko sebenarnya mencintai si bungsu. Laporan dari Overste Nurdin dikirim ke Jakarta via telegram. Diteruskan ke perwira tertentu yang berada di Sumatera Barat. Kau boleh tangguh dan menang bertarung dengan selusin lelaki, bungsu. Termasuk dengan aku. Tapi kami sudah menduga, kau takkan berdaya menghadapi Michiko. Ujar Letnan Fauzi bergurau. Dan itu sudah kami buktikan ketika menemukan engkau sekarat di situ. Sambung Letnan Azhar. Si bungsu tersenyum dan memandang pada Michiko. Gadis itu, yang sudah amat fasih berbahasa Indonesia, karena belajar dari Salma dan Nurdin saat di Singapura, tunduk tersipu-sipu. Lain kali, kalau kita harus melawan bungsu lagi, kita minta tolong saja pada Michiko. Ujar Letnan Azhar, disambut tawa berderai Letnan Fauzi. Si bungsu yang ikut tertawa tiba-tiba terpekik, karena lengannya dicubit Michiko. Cubit dan pekik itu menyebabkan tawa mereka makin berderai di dalam kamar rawat inap itu. Lepas dari pertemuan dan senda gurau yang membahagiakan itu, menjadi jelas pula bagi bungsu dan Michiko, pada malam terjadinya peristiwa terlukanya si bungsu itu mereka berdua dilarikan dengan memakai truk pengangkut tentara ke Payakumbuh. Kemudian atas perintah kedua Letnan RPKAD itu dia dilarikan ke rumah sakit tentara di Padang. Dengan truk yang dilengkapi kasur malam itu juga melarikan mereka ke Padang, dikawal oleh selusin anggota RPKAD. Hal itu dilakukan kedua perwira RPKAD itu setelah terjadi uji tanding antara si bungsu dengan Letnan Fauzi. Jika sebelumnya mereka hanya menerima laporan intelijen tentang apa dan mengapa si bungsu dan Michiko, 3 hari setelah uji tanding itu datang sebuah daftar dari markas APRI berisi nama 2-3 orang di Sumatera Barat yang diberi kode HD, harus dilindungi. Di antara sedikit nama yang diberi kode HD itu terdapat nama Karibasa dan Bungsu. Untuk melaksanakan perintah berlabel HD itu tentu saja mereka tak boleh kehilangan jejak orang-orang tersebut. Namun letnan itu kelabakan mencari di mana keberadaan si Bungsu. Ketika Michiko muncul di Bukit Tinggi, akhirnya diputuskan untuk mengawasi gadis itu dari jauh. Mereka yakin, kedua orang itu pasti akan bertemu. Karenanya diam-diam Michiko dijadikan sebagai penunjuk jalan dalam mencari si bungsu. Namun adanya perintah berkode HD itu, berikut menjadikan Michiko sebagai penunjuk jalan, tak pernah diungkapkan kedua letnan itu kepada siapapun, tentu saja termasuk kepada si bungsu dan Michiko. Dari pertemuan hari itu pula si bungsu mengetahui, bahwa ke Sumatera Barat ini RPKAD yang dikirim hanya 2 peleton yang dipimpin Fauzi dan Azhar. Sementara ke Riau dikirim 1 batalion, berkekuatan lebih kurang 1000 orang.
Hal itu disebabkan pemerintah pusat mengamankan PT Caltex yang berkantor di pinggiran kota Pekanbaru, serta ladang-ladang minyaknya yang bertebaran di dalam Belamara Riau tersebut. Letnan Fauzi dan Letnan Ashar memerlukan datang menemui si bungsu, karena 2 peleton RPKAD yang mereka pimpin akan kembali ke Jakarta. Masa tugas mereka selama 3 bulan di daerah ini sudah berakhir. Terima kasih, Letnan. Aku berhutang nyawa pada kalian. Ujar si bungsu dengan nada bergetar. Kalau kalian nikah nanti jangan lupa mengundang kami, awas kalau lupa. Ujar Fauzi saat akan meninggalkan ruangan itu. Dan para sahabat itu pun berpisah dalam suasana penuh haru. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit si bungsu sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa ayah Salma yang bernama Karibasa mati tertembak di Bukit Tinggi. Dia ditembak neralam hari, saat akan masuk ke rumahnya. Sampai sekarang tidak diketahui pihak mana yang menembaknya. Overste Nurdin dan Salma istrinya telah sampai di Bukit Tinggi 2 hari yang lalu. Mereka terbang langsung dari New Delhi di mana Nurdin bertugas ke Jakarta, kemudian ke Padang dan diantar pakai jeep yang dikawal 2 truk tentara ke Bukit Tinggi. Si bungsu, termasuk Michiko, memutuskan untuk datang ke Bukit Tinggi menemui kedua sahabatnya itu. Sementara Michiko kembali teringat ucapan Salma di airport Changi, saat akan berangkat ke Jakarta, untuk seterusnya mencari si bungsu ke kampungnya. Saat itu Salma berkata, sebagai sesama perempuan, Michiko, saya ingin mengatakan padamu. Engkau punya kesempatan untuk bertemu dengan lelaki yang sama-sama kita cintai. Engkau yang memiliki kesempatan paling besar untuk mendapatkan dirinya. Jangan engkau sampai dikuasai oleh dendam keparat itu. Itu nonsens sama sekali. Berfikirlah dengan akal sehat. Dia takkan mau melawanmu, aku tahu itu bukan sifatnya. Bila dia engkau bunuh Michiko, sama artinya engkau membunuh harapanmu sendiri. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Kalian kini sama-sama sebatang kara. Yang kalian butuhkan adalah kasih sayang. Bukan perkelahian dan saling bunuh. Sebagai seorang yang lebih tua dari Nru, Michiko-san, saya ingin engkau bahagia. Saya ingin si bungsu bahagia. Dan saya yakin, kebahagiaan itu takkan kalian peroleh kalau kalian tidak bersama. Saya ingin mendengar kabar bahwa kalian menikah. Saya akan menanti kalian di sini. Datanglah sebagai suami istri. Saya selalu berdoa untuk itu, Michiko, adikku. Michiko termenung mengingat kata-kata, datanglah sebagai suami istri. Saya selalu berdoa untuk itu, Michiko, adikku. Oh, alangkah inginnya dia hal itu terwujud. Alangkah inginnya. Tengah dia menghayalkan hal tersebut tiba-tiba dia dikejutkan suara si bungsu, Michiko-san. Iya, kita akan ke Bukit Tinggi, kan? Iya, secepatnya. Kan? Iya. Michiko-san. Iya. Si bungsu menatapnya. Sepi, Michiko menunggu apa yang akan disampaikan si bungsu lebih lanjut. Di negeri kami ini, yang melamar seorang gadis adalah pihak ibu dan keluarga perempuan pihak lelaki. Tapi saya tidak lagi punya keluarga. Kita sama-sama sebatang kara. Kalau nanti kita sudah di Bukit Tinggi, saya akan meminta Salma dan Nurdin melamarmu. Engkau akan menjadi tempat aku mengabarkan sakit dan senang, aku tempat engkau mengabarkan sakit dan senang pula. Maukah engkau menjadi istriku, Michiko-san? Michiko menatap si bungsu, kemudian berdiri. Lalu menghambur ke dalam memeluk lelaki itu. Dia menangis terisak-isak, tenggelam oleh rasa haru dan bahagia yang tak bertepi. Hati dan jiwaku milikmu, kekasihku. Milikmu, selama-lamanya. Mereka menompang konvoi tentara pusat yang akan berangkat ke Bukit Tinggi. Di dalam konvoi yang berjumlah belasan truk dan bus itu, selain penerbang kalangan sipil terdapat puluhan anak-anak SGKP. Semula ada kekhawatiran di antara penerbang akan adanya pencegatan. Tetapi untuk menghilangkan rasa takut dan ketegangan, tentara yang ada di setiap truk menyuruh anak-anak sekolah itu bernyanyi. Namun lewat nagari si cincin mereka pada lelah. Malah ada yang mengantuk. Konvoi itu melaju terus, dengan di depan sekali sebuah jeep tentara kemudian 2 truk berisi pasukan,
Ketiganya dibekali dengan senapan mesin, diselang-seling bus dan truk berisi anak sekolah dan sipil dan di belakang sekali 3 truk penuh tentara. Sebahagian besar penumpang dan tentara masih saling berbicara perlahan tanpa melupakan kewaspadaan. Lepas dari kayu tanam, konvoi memperlambat perjalanan karena mulai memasuki areal hutan berbukit di Bukit Tambun Tulang. Tak lama kemudian mereka memasuki kawasan lembah Anai dengan air terjun yang indah. Sebenarnya saat masih berada di kawasan Bukit Tambun Tulang tiba-tiba saja ada perasaan tak sedap menyelusup ke hati si bungsu. Matanya menatap ke bukit-bukit batu terjal tatkala memasuki lembah Anai. Lalu, tiba-tiba terjadilah tragedi berdarah itu. Dari hutan di bukit-bukit batu curam di kiri kanan lembah itu tiba-tiba saja konvoi disiram tembakan mitraliur. Tidak itu saja, tembakan bazooka melemparkan sebuah truk dan sebuah bus penuh penumpang dan tentara ke dalam sungai berbatu. Si bungsu dan beberapa penumpang sipil dan belasan tentara berada di truk yang terlempar itu. Sebagian dari konvoi itu berhenti mendadak. Jeep yang berada di depan sekali, yang berada di tempat terbuka mempercepat larinya mencoba berlindung di tikungan. Namun serentetan tembakan mitraliur membunuh seluruh isi jeep itu, sementara jeep itu sendiri baru berhenti tatkala menabrak tebing batu di kirinya. Beberapa bus dan truk tersandar ke tebing batu dalam usaha mengelak dari tembakan membabi buta. Tak ayal lagi, konvoi APRI itu masuk perangkap PRRI. Para penumpang berhamburan turun dan menjauhi bus dan truk, menghindar dari daerah terbuka agar tidak menjadi sasaran peluru. Untuk itu jalan satu-satunya adalah masuk ke hutan terdekat. Hutan di wilayah itu hanya tumbuh di dinding tebing batu yang curam. Apa boleh buat mereka terpaksa, dan harus, mendaki hutan di tebing terjal itu. Selain menghindari celaka dari sasaran peluru, sekaligus menghindar dari celaka bila truk atau bus meledak. Michiko berada di dalam bus yang tersandar ke dinding batu dan penumpangnya terdiri rombongan anak SGKP yang bertemperasan turun menyelamatkan diri itu. Namun malang memang tengah mengikuti mereka. Peluru yang ditembakkan oleh PRRI dari puncak-puncak tebing, yang sebenarnya ditujukan kepada tentara pusat benar-benar tak bermata. Tidak bisa membedakan mana yang tentara mana yang sipil. Mana yang lelaki mana perempuan. Akibatnya belasan anak-anak SGKP dan penumpang sipil lainnya tersungkur dihantam peluru begitu mereka berhamburan turun dari bus atau truk. Belasan lainnya bernasib santa, meski mereka sudah berada di dalam hutan di tebing terjal dalam upaya menyelamatkan diri. Salah seorang di antara korban yang kena tembak itu adalah Michiko. Hutan di Bukit Cadas Lembah Anai itu sudah ditelan malam yang kental ketika seorang anggota PRRI berpangkat letnan dan 5 anggotanya membersihkan hutan itu. Dengan 2 buah senter mereka memeriksa lekuk dan tonjolan batu yang mereka lewati. Mereka lewat di sana karena daerah itu memang sudah dipersiapkan sebagai jebakan yang mematikan bagi konvoi tentara pusat yang akan lewat di sana. PRRI memerlukan waktu sekitar beberapa minggu untuk mempersiapkan jebakan tersebut. Setiap bukit, tebing dan pohon dengan seksama mereka pelajari situasinya. Termasuk mempelajari kemana saja jalan mengundurkan diri atau jalan lari bila terjadi hal-hal yang di luar perhitungan. Termasuk bila terjadi serangan balik dari pihak APRI. Letnan dan 4 anggotanya itu sedang berada di pinggang salah satu tebing terjal di Lembah Anai, tatkala mereka mendengar suara rintihan. Setelah lelah mencari dengan cahaya senter dalam kegelapan itu, mereka menentukan di puncak sebuah tonjolan batu sesosok tubuh wanita. Nampaknya dia dengan susah payah memanjat batu tersebut agar tidak dimangsa binatang buas. "Ini orang asing, Let," ujar salah seorang yang berpangkat sersan. Mereka menatap wajah perempuan yang tersandar separuh sadar itu. "Jepang. Ini, astagfirullah. Ini pasti gadis Jepang yang mencari si bungsu," ujar yang berpangkat letnan. Ketiga mereka memperhatikan Michiko dengan perasaan tak percaya. Cerita tentang si bungsu dan gadis Jepang yang mencarinya itu, sampai si bungsu mengalami luka di si 7 ladang laweh dan dirawat di rumah sakit tentara di Padang atas pertolongan 2 perwira RPKAD, sudah bersebar dari mulut ke mulut.
Kita tidak mungkin meninggalkannya di sini, dia memerlukan pertolongan. Ujar si Sersan. Kelima mereka menyepakati ucapan si Sersan. Mereka lalu membuat tandu darurat dan menandu Michiko makin masuk ke Belamara, naik turun bukit arah ke Gunung Singgalang. Jalan itu sudah mereka pelajari 2 bulan yang lalu, merupakan jalan terdekat untuk tembus ke Kampung Balingka. Selain menandu Michiko mereka juga membawa 3 pucuk senjata yang tertinggal oleh pasukan APRI. Menjelang subuh mereka sampai di barak darurat yang dibuat di pinggang Gunung Singgalang. Barak itu sengaja dibuat di sana, agar tak terjangkau oleh APRI, dan memudahkan dropping senjata oleh helikopter Amerika yang terbang menyelusup dari Laut Cina Selatan. Namun celaka menghadang. Pada saat bersamaan dengan kedatangan mereka kebetulan sebuah helikopter Amerika sedang menurunkan senjata. Tapi saat itu pula tiba-tiba pasukan APRI menyerang. Pasukan APRI ternyata tidak hanya melakukan serangan balik atas peristiwa Lembah Anai yang terjadi kemarin pagi, tapi juga melakukan serangan mendadak ke salah satu tempat rahasia PRRI menerima dropping senjata dari Amerika melalui udara. APRI menjadi curiga saat tengah malam ada deru helikopter. Setelah beberapa kali hal itu terjadi, mata-mata yang disebar akhirnya mengetahui maksud kedatangan heli itu, serta di mana lokasi dropping senjata dilakukan. Keadaan benar-benar kacau balau. Di barak darurat di tengah hutan di pinggang Singgalang itu hanya ada 1 peleton PRRI. Mereka disiagakan di sana untuk menunggu dan membawa senjata yang didrop secara rahasia itu. Itu sebabnya, ketika APRI belum mengenal bazooka, PRRI sudah menggunakannya. Senjata itu merupakan senjata anti-tank. Tempat itu dipilih karena letaknya yang tersembunyi, tapi strategis. Ketika serangan datang dengan mudah mereka menyelusup dan lenyap berlindung ke jurang-jurang di sekitarnya. Dalam peristiwa serangan mendadak menjelang subuh itu, si Letnan masih sempat meminta pertolongan kepada pilot helikopter untuk menyelamatkan Michiko yang terluka, dan saat itu tidak sadar diri. Tonias, keadaan gadis ini kritis, kalau dibiarkan di sini nyawanya bisa tidak tertolong. Ujar Letnan itu, tapi saya harus ke Singapura. Jawab pilot bernama Tonias dalam gebalau yang mencikam itu. Justru itu, bawalah dia. Dari sana lebih dekat ke negerinya di Jepang sana. Ujar si Letnan. Pembicaraan mereka terputus oleh ledakan peluru mortir. Saat pilot dan kopilot heli itu selesai menurunkan peti-peti berisi senjata, dibantu beberapa orang anggota PRRI, si Letnan menyuruh anggotanya menaikkan Michiko yang masih belum sadar ke helikopter. Kemudian mengikatkan tubuhnya dengan kuat. Tembakan pasukan APRI terdengar makin dekat. Dengan berkali-kali mengucapkan, "Sit, sit, sit," pilot Amerika itu melompat ke helikopternya yang mesinnya tidak pernah dimatikan. Di peti itu ada 5 pucuk 12,7 dan 10 buah bazooka serta 2 lusin Grand, teriak si pilot sambil menaikkan helikopternya mengudara dan segera menjauh dari pinggang gunung itu, dan lenyap di kegelapan malam. Kembali menuju Laut China Selatan. Si Letnan dan anggotanya yang masih bertahan segera mengamankan peti-peti senjata itu. Mendorongnya ke sebuah goa batu cadas, kemudian mereka ikut masuk ke dalamnya. Goa itu pintunya kecil saja, namun makin ke dalam makin besar dan jalannya menurun. Sekitar 50 meter goa itu berkelok ke kanan jalannya kembali mendaki. Ujungnya muncul di seberang pintu yang tadi mereka masuki. Pintu masuk dan pintu keluar itu dipisahkan oleh sebuah jurang yang sangat dalam. Goa itu seperti membentuk huruf U. Artinya dari mulut goa di mana kini mereka berada dapat mengawasi mulut goa tersembunyi yang tadi mereka masuki, yang jaraknya hanya sekitar 50 atau 60 meter, tapi dipisahkan oleh jurang yang amat dalam. Mereka tak perlu mengawasi apa-apa, sebab pintu masuk itu amat terlindung dan mustahil ditemukan pihak APRI. Yang akan mereka temukan paling-paling barak darurat yang berada sekitar 100 meter dari mulut goa. Mereka lalu tidur kelelahan, bukan pekerjaan yang ringan naik turun tebing terjal dari siang sampai malam, apalagi harus memikul tandu bermuatan orang yang sedang sekarat. Si bungsu membuka mata dan dia mendapati dirinya di bangsal sebuah rumah sakit.
Itu terlihat dari tempat tidur berderet-deret dan belasan pasien sedang dirawat. Dia rasakan kepalanya berdenyut-denyut. Saat dia raba ternyata kepalanya terbungkus perban. Dia coba menggerakkan kedua kakinya, kemudian kedua tangannya. Alhamdulillah, tak ada yang patah atau putus. Jadi hanya kepalanya yang cedera, itu pun dirasanya tidak terlalu parah. Buktinya dia bisa menolehkan kepalanya perlahan ke kiri maupun ke kanan, hatinya jadi agak lega. Dari penjelasan perawat diketahuinya bahwa penumpang konvoi, termasuk para pelajar SGKP, meninggal dan pencegatan itu. Konvoi itu baru bisa lepas dari jebakan setelah sore, yaitu ketika datang sekompi tentara dari Padang, di antaranya sepeleton RPKAD yang baru sehari datang dari Jakarta. Selama terjadinya pergolakan sudah 2 kali peristiwa yang merenggut begitu banyak korban. Pertama penyerangan ke kota Bukit Tinggi, kedua pencegatan di Lembah Anai. 2 tragedi itu meninggalkan bekas yang sangat dalam dan tak mudah dilupakan. Apalagi mayoritas yang tewas dalam serangan ke Bukit Tinggi adalah penduduk sipil. Sementara mayoritas korban di Lembah Anai adalah anak-anak sekolah dan juga sipil. Peluru tidak pernah bisa membedakan mana orang yang terlibat pertempuran mana yang tidak. Si bungsu mencari informasi keberadaan Michiko. Namun tak seorang pun perawat itu yang mengetahui ada seorang gadis Jepang yang dikirim ke rumah sakit itu. 2 anak SGKP yang kebetulan menaiki bus yang sama dengan Michiko juga tidak tahu apa yang terjadi dengan gadis itu. Kami mengetahui keberadaannya di dalam bus, soalnya selain orang asing, dia amat cantik, ramah dan rendah hati pula. Di bus dia menjadi sahabat semua orang, tapi ketika sopir tertembak dan bus bersandar ke dinding batu, semua kami pada berhamburan keluar menyelamatkan diri. Beberapa teman termasuk saya terkena tembakan setelah berada di luar. Saat keluar dari bus itu kami tak mengingat apapun, kecuali mencari perlindungan ke dalam hutan terdekat. Tutur gadis yang perutnya terkena tembakan itu. Tapi baik gadis anak SGKP itu maupun 2 perempuan lainnya yang berada satu bus dengan Michiko, mengatakan bahwa mereka mendaki tebing terjal. Mencari pohon atau bebatuan yang bisa dijadikan perlindungan dari terjangan peluru. Malangnya mereka tidak tahu peluru datangnya dari mana, sehingga mereka harus kemana. Rasanya tembakan dari depan, belakang, kiri, kanan, bahkan dari atas. Nyaris tidak ada tempat berlindung sama sekali. Siang itu si bungsu diberitahu kalau ada 2 tamu yang ingin menemui Nyai. Ketika tamu datang, 2 orang tentara berbaret merah disangkanya Letnan Fauzi dan Letnan Ashar, ternyata meleset. Assalamualaikum, ujar anggota RPKAD berpangkat kapten yang baru datang itu sambil mengulurkan tangan. Waalaikumsalam, jawab si bungsu sambil menerima salam tentara itu. Saya Syafrizal, sanak yang bernama Bungsu, kan? Iya, yang pernah ke Jepang dan berasal dari si 7 ladang laweh, si bungsu heran dan menatap tentara itu. Dari mana orang ini tahu siapa dirinya? Bapak tahu nama saya dari mana? Panggil saya Syafrizal saja. Saya tahu banyak tentang sanak. Saya dengar dari Fauzi, ponakan saya. Fauzi, anggota RPKAD itu. Ya. Dia keponakan saya. Kami semua di Jakarta. Saat baru pulang dari bertugas di daerah ini, dia bercerita banyak tentang situasi di sini. Termasuk tentang sanak. Apalagi kemudian saya ditugaskan menggantikan peleton yang dia pimpin di daerah ini. Kenalkan, ini Arif, teman saya. Ujar kapten itu memperkenalkan temannya yang sama-sama datang dengan dia, yang berpangkat sersan mayor. Mereka lalu duduk di ruang tamu rumah sakit itu. Tiba-tiba si bungsu dikejutkan oleh pertanyaan Kapten Syafrizal. Sudah dapat kabar tentang Michiko? Beb, belum, jawabnya gugup dan berdebar. Kapten Syafrizal menceritakan bahwa setelah penyergapan di Lembah Anai itu Michiko ditemukan malam hari di atas sebuah batu besar, dalam keadaan terluka dan tak sadar diri. Karena cerita tentang si bungsu yang, sahabat PRRI maupun, sahabat APRI sudah tersebar luas, maka kisah dia dicari gadis Jepang cantik bernama Michiko juga ikut tersebar luas.
Itu sebab anggota PRRI yang menentukannya segera mengenali gadis Jepang yang luka itu adalah kekasih si bungsu, dan mereka merasa berkewajiban menolongnya. Atas perintah seorang perwira pasukan PRRI, Michiko lalu dibawa dengan tanduk ke barak rahasia PRRI di pinggang Gunung Singgalang, untuk diselamatkan. Barak rahasia itu dibuat untuk menerima suplai senjata dari Amerika, yang sering mengirim persenjataan dengan helikopter dari salah satu tempat di Laut Cina Selatan, atau mungkin dari Singapura. Bersamaan dengan sampainya mereka di barak tersembunyi tersebut, APRI yang telah mencium keberadaan barak rahasia PRRI itu sebagai salah satu tempat menunggu suplai senjata dari Amerika, menyerang tempat tersebut. Perwira PRRI itu meminta tolong kepada pilot helikopter Amerika bernama Tonias untuk membawa Michiko yang pilot itu semula menolak, tapi karena Michiko sudah dinaikkan ke heli, dan serangan APRI makin menjepit, heli itu berangkat dengan membawa Michiko. Si bungsu termenung mendengar penuturan komisaris polisi Syafrizal tersebut. Dari siapa cerita ini Sanak peroleh? Tanya si bungsu perlahan. Kendati PRRI dan tentara pusat berperang, namun sejak awal APRI memiliki kontak-kontak khusus dengan beberapa perwira PRRI. Perang saudara ini sama-sama tidak dikehendaki, baik oleh PRRI maupun tentara pusat. Cuma sudah kadung terlanjur, kami dengar kabarnya sudah ada usulan kepada Presiden Soekarno untuk secepatnya mengeluarkan amnesti bagi anggota PRRI yang meletakkan senjata. Nah, informasi ini saya peroleh dari sumber-sumber itu. Dari orang-orang yang merasa Sanak adalah sahabat mereka, disampaikan kepada tentara APRI yang juga merasa Sanak adalah sahabat mereka pula. Terima kasih atas informasi yang Sanak sampaikan, ujar si bungsu perlahan. Sanak sahabat kami dan semua pihak, karenanya kami senang bisa membantu. Terima kasih, ujar si bungsu, masih dalam nada perlahan dengan tatapan mata menerawang ke hamparan sawah di depan rumah sakit tersebut. Saya juga mendapat informasi bahwa Sanak akan ke Bukit Tinggi, menemui Overste Nurdin yang mertuanya mati tertembak di Bukit Tinggi. Si bungsu menatap kapten itu. Tak cukup banyak orang yang tahu maksud kepergiannya bersama Michiko ke Bukit Tinggi, kini kapten ini ternyata telah mengetahuinya. Selain sahabat semua orang, Sanak juga orang penting bagi kami maupun PRRI. Karena itu jangan kaget kalau kemanapun Sanak akan ada yang secara diam-diam mengikuti. Mungkin diikuti secara beranting. Sama sekali tidak bermaksud mencampuri urusan Sanak, tapi semata-mata menjaga keselamatan Sanak. Baik tentara pusat maupun orang-orang PRRI amat rugi kalau terjadi malapetaka terhadap Sanak. Kembali ke pokok persoalan, jika akan ke Bukit Tinggi saya juga akan ke sana. Kami membawa jeep. Kabarnya Overste Nurdin dan istrinya sudah akan berangkat kemarin ke Padang untuk kembali ke India melalui Jakarta. Tapi karena pencegatan di Lembah Anai itu mereka mengundurkan keberangkatannya, mungkin dalam sehari dua ini. Saya mendapat tugas mengamankan perjalanan suami istri atase militer Indonesia di India itu sampai ke Jakarta. Tidak ada pilihan terbaik bagi si bungsu, selain menuruti ajakan Kapten RPKAD itu ke Bukit Tinggi bersamanya. Namun tengah dia bersiap-siap, orang yang akan dikunjunginya tersebut justru tiba di rumah sakit itu. Overste Nurdin lalu membawa si bungsu pindah ke rumah di mana dia menginap, yaitu di mes perwira di kota itu. Nurdin juga mengajak Kapten Syafrizal dan Sersan Arif ke mes tersebut. Mereka lalu terlibat pembicaraan penuh keakraban. Baru kemarin sore saya mendapat kabar bahwa engkau berada dalam konvoi yang dicegat di Lembah Anai itu. Saya juga mendapat informasi tentang Michiko seperti yang dituturkan Kapten Syafrizal, ujar Overste Nurdin. Kami doakan udah segera bertemu dengan Michiko, ujar Salma yang sejak tadi hanya berdiam diri, menyela pembicaraan perlahan. Melalui telegram saya sudah kontak teman di konsulat Singapura, termasuk teman-temanmu bekas pasukan Green Beret di sana untuk mencari informasi. Mereka mengatakan bahwa helikopter pembawa senjata gelap itu memang dari salah satu tempat di Singapura. Tapi,
Maaf, pilot yang bernama Thomas veteran Angkatan Udara Amerika itu kembali ke kota tempat tinggalnya, di Dallas, Amerika. Dan, sekali lagi maaf, dia membawa Michiko yang sakit untuk diobat di sana. Salma memperhatikan lelaki yang pernah amat dia cintai itu. Si bungsu terdiam. Dia teringat pembicaraannya dengan Michiko di Padang, beberapa hari sebelum berangkat ke Bukit Tinggi. Di negeri kami ini, yang melamar seorang gadis adalah pihak ibu dan keluarga perempuan pihak lelaki. Tapi saya tak lagi punya keluarga. Kita sama-sama sebatang kara. Kalau nanti kita di Bukit Tinggi, saya akan meminta Salma dan Nurdin melamarmu. Engkau tempat aku mengabarkan sakit dan senang, aku tempat engkau mengabarkan sakit dan senang pula. Maukah engkau menjadi istriku, Michiko-san? Michiko menatapnya, kemudian berdiri. Lalu menghambur ke dalam pelukannya. Gadis itu menangis terisak-isak, tenggelam oleh rasa haru dan bahagia yang tak bertepi. Lalu berkata di antara tangisnya, "Hati dan jiwaku milikmu, kekasihku. Milikmu, selamanya-lamanya." Kini, bagaimana dia akan meminta Nurdin dan Salma melamar gadis itu untuknya? Dia seperti menelan sesuatu yang teramat pahit di hatinya. Namun dia berharap gadis itu sembuh dari luka yang dia derita, diselamatkan Tuhan nyawanya. Paling tidak itulah harapannya yang tersisa. Untuk bertemu, masih adakah harapannya? Dallas, Amerika, entah di ujung dunia mana letak negeri itu. Namun, diam-diam jauh di lubuk hatinya dia menanam niat untuk datang ke negeri di ujung dunia itu. Diam-diam niat itu dia tanam jauh di lubuk hatinya. Dallas, aku akan datang, bisiknya. Bersambung ke buku 5. Ke Dallas menuntut balasa. Episode 73.